Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat Umi Indah? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas benda-benda di dalam rumah yang membuat sial dan apes sehingga rezeki kita menjadi kering. Lantas benda apa sajakah itu? Untuk itu yuk tonton dan simak videonya hingga selesai agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi salah pemahaman di memori pikiran Anda. Banyak di antara para penonton setia Umi Indah 88 pasti pernah berpikir kenapa hidup terasa begitu berat dan penuh dengan cobaan, kadang mulai dari rejeki yang tidak ada, jauh dari jodoh, sering sakit-sakitan, dan lain sebagainya, padahal selama ini Anda tidak pernah menyakiti orang dan rajin beribadah. Dengan menyimak video ini mudah-mudahan Anda menemukan titik terangnya, dan Anda jadi tahu dan mengerti bahwa berbagai sial dan apes yang datang bisa disebabkan oleh banyak hal, yaitu karena selalu berada di lingkungan yang penuh dengan energi negatif, di mana secara tidak sadar banyak benda di dalam rumah kita justru menjadi pusat dari energi negatif dan menjadi objek pembawa sial. Itulah penyebab hidup seseorang menjadi apes tanpa alasan yang jelas. Berikut ini benda-benda di dalam rumah yang menjadi pusat energi negatif. 1. Sumur mati, yaitu sumur yang sudah tidak difungsikan lagi dan biasanya akan ditimbun atau ditutup dengan papan kayu bahkan dicor secara permanen. Jika di halaman atau lebih parahnya lagi di dalam rumah Anda terdapat sumur mati ini, maka jangan heran jika hidup Anda selalu sial dan apes. Sumur mati adalah pusat energi negatif yang bisa mengundang kemiskinan dan penyakit di seluruh penjuru rumah, serta dianggap sebagai perlambang pintu rezeki yang buntu dan tertutup. Selain itu, menutup sumur mati sembarangan sama saja Anda mengusir jin penunggu tanah tersebut yang lebih dulu berada di tempat tersebut sebelum Anda membangun sebuah bangunan. Solusinya agar sumur mati tidak menjadi benda pembawa sial dan pusat energi negatif di rumah, maka sebaiknya dibuatkan sumur baru sebagai gantinya dan disertai dengan sedekah atau selamatan kecil-kecilan. 2. Pohon jati emas. Pohon jati emas memang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, namun jangan coba-coba menanamnya di depan rumah walau hanya sebatang. Jika tidak ingin apes dan sial, menanam pohon jati emas di depan rumah akan memancarkan energi negatif dan nasib buruk dalam hubungan rumah tangga, di mana penghuni rumah akan sering berselisih paham yang akhirnya membuat salah satu di antaranya atau bahkan keduanya memiliki selingkuhan, sehingga pada ujungnya akan bisa terjadi perceraian. Hal ini tidak akan terjadi dengan cepat dan instan, namun perlahan tapi pasti. Untuk menghindarinya sebaiknya tanamlah pohon jati emas di ladang, di samping rumah atau di belakang rumah. Namun kalau sudah terlanjur ditanam di depan rumah sebaiknya segera dipotong saja. 3. Pintu rumah yang tidak sesuai ukuran. Pintu masuk utama di dalam rumah yang tidak seimbang dengan ukuran bangunan rumah, entah terlalu besar atau terlalu kecil, juga akan menjadi pusat pengundang energi negatif. Apabila terlalu besar akan mengundang energi negatif dari luar masuk dan tinggal di dalam rumah, namun jika terlalu kecil justru akan membuat keberuntungan dan rezeki sulit masuk. Jika Anda merasa pintu masuk rumahlah yang selama ini menjadi pusat kesialan hidup Anda, maka solusinya pasanglah lonceng angin dengan batang berjumlah 5 di depan teras. Bisa juga dengan dipasang lonceng sapi bekas, karena bunyi dari kedua benda tersebut jika tertiup angin akan membuyarkan energi negatif di suatu tempat serta menakuti makhluk tak kasat mata yang hendak masuk di dalam rumah. 4. Perabotan kayu kuno yang memiliki mata kayu. Mata kayu jenis di perabotan kuno memiliki daya magis yang bisa mengundang kehadiran makhluk halus untuk datang dan mendiaminya. Salah satunya mata kayu dari pohon asam Jawa atau disebut dengan gali asam. Itulah mengapa ketika Anda berada di sebuah rumah yang perabotan atau struktur bangunannya banyak terbuat dari kayu kuno, pasti akan merasakan aura mistis yang sangat kental ketika menjelang malam hari. Dan jika energi dari sang pemilik rumah kalah dari energi makhluk halus yang mendiami mata kayu tersebut, maka penghuni rumah akan menjadi sengsara kehidupannya, di mana mereka akan menjadi malas dan tidak kreatif. Kayu yang terdapat mata kayu sebaiknya jangan digunakan untuk membuat anak tangga. Hal itu karena jika makhluk halus yang menghuni mata kayu tersebut sifatnya negatif, maka akan menyebabkan terjatuh bagi orang yang melewatinya, bahkan sampai mengakibatkan kematian. Dan solusi untuk melawan energi negatif tersebut adalah tempat yang terdapat perabot kuno tersebut selalu diberi lampu penerangan. 5. Sarang laba-laba dan tembok yang lembab. Sarang laba-laba dan tembok yang lembab adalah benda pembawa sial yang paling sering ditemukan di dalam rumah, karena hal itu pertanda awal munculnya energi negatif. Khususnya adalah kehadiran makhluk halus. Ruangan di dalam rumah yang sudah lama tidak ditempati secara perlahan akan menjadi sarang bagi makhluk goib. Lewat kekuatan magisnya mereka bisa membentuk ruangan kosong tersebut menjadi tempat tinggal yang mereka inginkan, yaitu ditandai dengan munculnya banyak sarang laba-laba, tembok yang menjadi lembab, dan kayu yang menjadi lapuk, plafon berjamur dan lain sebagainya. Jika hal ini dibiarkan begitu saja maka akibatnya bisa sangat fatal. Rumah Anda akan menjadi angker dan tidak nyaman untuk ditempati dan penghuninya akan banyak mengalami kesialan dalam hidupnya. Solusinya adalah dengan sering membersihkan rumah tersebut dari sarang laba-laba dan diberi lampu penerangan. 6. Pajangan senjata tajam di ruang tamu.
Terkadang banyak orang menghiasi ruang tamunya dengan pajangan senjata tajam entah pedang dan lain sebagainya dengan tujuan agar terlihat estetik. Namun secara tidak sadar mereka justru terang-terangan mengundang energi negatif. Akibatnya mereka akan sering bermasalah dalam hal rezeki, keuangan, hubungan asmara serta kesehatannya. Senjata tajam yang dipajang apalagi yang dulunya pernah dipakai dan terkena darah juga mampu mengundang khodam yang berenergi panas. Akibatnya penghuni rumah akan memiliki emosi yang labil dan mudah marah, gampang tersinggung dan selalu mencari musuh. Jika hal ini yang sedang Anda rasakan maka segera copot hiasan tersebut. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bagi sahabat-sahabat yang sudah subscribe saya doakan selalu mendapat keberuntungan di dunia dan akhirat. Amin.